Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini Rania akan bahas alur cerita film SpongeBob season 13 berjudul Hiccup Plague. Episode kali ini akan bercerita bagaimana keusilan makhluk Bikini Bottom berakhir menjadi wabah yang mengganggu. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak bernama Timmy dan Tina sedang bermain di rumah pohon. Berawal dengan Timmy yang membuka minuman bersoda, lalu meneguknya, kemudian ia bersendawa. Namun, Tina berkata bahwa yang mereka inginkan adalah cegukan. Selanjutnya, untuk menciptakan sebuah cegukan, Timmy dan Tina memakan snack yang pedas. Mereka pun berhasil menciptakan cegukan berbentuk gelembung yang besar. Cegukan itu mereka masukkan ke dalam toples. Demi membuat sebuah lelucon, menjahili makhluk Bikini Bottom, mereka pun melepaskan gelembung cegukan tersebut ke arah seorang nenek. Namun gagal karena tertiup oleh bersinnya sang nenek. Sial bagi SpongeBob yang sedang berjalan menuju Krusty Krab. Gelembung itu malah menghampirinya. Ia pun akhirnya cegukan. Sesampainya di Krusty Krab, SpongeBob yang sedang memanggang Krabby Patty mengalami cegukan yang semakin parah. Kekacauan pun terjadi. Mendengar keributan di dapur, tak lama Tuan Krab menghampiri SpongeBob. Mengetahui anak buahnya cegukan, dia pun membantu SpongeBob dengan cara mengagetkannya. Namun tidak berhasil, SpongeBob masih saja cegukan. Tuan Krab pun menyuruhnya untuk pulang. Saat SpongeBob hendak pulang, ia cegukan kembali dan mengeluarkan gelembung, lalu menularkan cegukannya pada Tuan Krab. Tuan Krab kembali ke dalam restoran dan menemui Nyonya Puff yang sedang berada di dalam antrian. Tiba-tiba, Tuan Krab cegukan. Nyonya Puff menanyakan keadaan Tuan Krab dan mengatakan cegukan tidak akan menular sambil mencium pipi Tuan Krab. Tak lama Nyonya Puff mengalami cegukan, cemas dan panik, ia pun bergegas menuju kamar kecil demi menghilangkan cegukannya itu. Di dalam toilet, Nyonya Puff bertemu Pearl. Nyonya Puff yang panik menyemburkan air pada Pearl. Ia meminta maaf dan tanpa sadar, Nyonya Puff menularkan wabah itu pada Pearl. Kemudian, adegan memperlihatkan Pearl yang latihan menari di teras restoran. Ia pun mulai cegukan. Tak lama gerombolan ubur-ubur terbang dekat Pearl. Ia menularkan wabah itu pada mereka. Sekelompok ubur-ubur yang tertular melewati Bubble Bus yang sedang membaca komik di trotoar. Menularkan virus cegukan padanya. Kemudian datang Pak Tua Jenkins, menghampiri Bubble Bus dan mengejeknya, mengatakan bahwa pada zamannya dulu, cegukan bisa membuat organ dalam seseorang keluar dari tubuhnya. Lalu scene berpindah. Perkins sedang menyampaikan siaran langsung tentang wabah cegukan yang melanda Bikini Bottom. Tetapi ia hanya tertawa dan menganggap itu lelucon. Sampai Bubble Bus datang dengan kondisinya yang menyeramkan, merebut mikrofon Perkins dan mengatakan bahwa wabah cegukan itu benar-benar terjadi. Bubble Bus cegukan dan gelembungnya masuk ke dalam mikrofon, kemudian menyebar melalui kabel yang mengarah ke cambaket. Berakhir pada Karen yang cegukan dan menularkannya kepada plankton yang sedang meramu cairan. Karena cegukan, plankton tidak sengaja menjatuhkan ramuan tersebut, mengakibatkan ledakan di cambaket yang membuat plankton terbang dan jatuh di dekat Patrick yang tidak sengaja menginjaknya. Patrick lalu mengangkat plankton yang kemudian menularkan cegukan padanya. Patrick pun mulai cegukan dan membuatnya panik, lalu berlari sampai menabrak Squidward. Patrick meminta bantuan Squid untuk menolongnya terbebas dari cegukan, tetapi Patrick malah menularkannya. Squidward kemudian malah memarahi Patrick. Ia mengatakan bahwa cegukan tidak menular, tapi pada saat ia mulai cegukan, ia panik dan berlari pergi. Kemudian terlihat Miss Puff, Pearl, dan Bubble Bus yang sedang berjalan bersama di kota Bikini Bottom. Datanglah Squidward dengan cegukan yang tidak terkontrol, membuat mereka berlari menjauh ketakutan. Di tengah keputusasaannya, Squidward dihampiri oleh SpongeBob yang mengatakan bahwa ia rela tertular cegukan yang dialami Squidward. Mereka pun berpelukan.
Adegan berlanjut, SpongeBob tengah duduk di atas terumbu karang yang besar sambil meminum jus anggur. Karena cegukannya, SpongeBob pun terjatuh dan mendarat di tangan Sandy. SpongeBob mengingatkan Sandy untuk menjauh darinya, karena khawatir menularkan cegukan itu padanya. Namun Sandy berkata, ia mau menolong SpongeBob. Di rumah Sandy, SpongeBob dimasukkan ke dalam sebuah tangki isolasi. Sandy memeriksa SpongeBob menggunakan mesin pemindai X-ray. Terlihat Tuan Crab, Nyonya Puff, Pearl, Bubble Bass, Patrick, dan Squidward ikut menyaksikan dan memberi saran. SpongeBob mencoba semua saran, tapi tidak ada yang membuahkan hasil. Lalu Sandy mencoba untuk memecahkan masalah menurut ilmu pengetahuan yang dimilikinya, yaitu dengan menggelitik SpongeBob. Dan hal itu membuat gelembung cegukan keluar dari tubuh SpongeBob, kemudian melayang keluar dari rumah Sandy. Semua pun bersorak gembira. Adegan berakhir memperlihatkan gelembung cegukan itu kembali ke rumah pohon di mana Timmy dan Tina sedang menertawakan kegaduhan yang mereka ciptakan. Gelembung itu meletus, membuat mereka mengalami cegukan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini hingga selesai. Support terus channel ini ya dengan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Oke, see you in the next video.